Berarti kita meremehkan yang bukan Habib, bukan. Dua-duanya mulia. Tapi kalau mau dibandingkan mana yang lebih mulia, menurut ulama, bukan menurut anak, adalah para haba. La adilu syai', tidak ada sesuatu apapun yang bisa mengunggulinya dan lebih utama dari. Saya berbeda pendapat dengan Habib itu biasa, tapi saya hormati pendapatnya walaupun tidak saya tindak lanjuti. Kan kita orang-orang NU punya kitab namanya Ta'limul Muta'alim. Di situ ada kaidah bunyinya apa? Al hurmatu khairum minat ta'at. Hormat itu harus lebih didahulukan dibandingkan taat. Dzurriyyahnya Nabi wajib dihormati, tapi nggak ada wajib ditaati. Jangan sampai kita mengaku dzurriyyahnya Kanjeng Nabi, darahnya Kanjeng Nabi, tetapi kelakuan kita tidak patut untuk dicontoh. Demikian juga dengan orang yang dikasih panggilan Gus, Kiai, Habib. Itu kan seharusnya beban moral, Pak. Jangan malah kemudian merasa pride-nya naik, tapi tinggal tanggung jawabnya tidak disertai. Kalau engkau mengakui Muhammad kakekku, kenapa engkau bisa berani menjadi saksi yang memberatkan, menjadi saksi yang ingin memenjarakan anak sebagai cucu kakek yang ente bilang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad SAW? Saya Sunan Muhammad yang 29. Saya Sunan Muhammad yang 29. Karena di dalam tubuh kami mengalir darah Rasulullah. Karena di dalam tubuh kami mengalir darah Rasulullah. Wa syarrul alamina dawul humuli idza fa'akhortahum zakarul jududa. Generasi yang paling jelek itu apa? Generasi yang ketika ada orang hebat dia mengatakan mbah kumbien lebih hebat daripada bocah iki. Sementara di saat dia ngomong seperti itu dia bukan siapa-siapa. Dan ini banyak terjadi di kalangan para gawagis, para asparagus. Ngandal ke bapakku wong top. Begitu bapaknya mati, jatuh tongkat estafet ke anaknya, pondoknya ambruk. Kenapa? Karena dia selalu saja membanggakan orang tuanya. Wih, generasi yang paling elek. What? Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Sekarang di Indonesia ribut, malah ada usul tes DNA. Bener nggak Habib? Kalau yang bener-bener Habib, gue wani kok ngomong Habib Lutfi tes DNA, bacok cangkemmu gue kok cetowo ngapik gitu loh. Tapi lah saya ngaku-ngaku Habib, mungkin perlu Pak Bupati. Kenapa? Karena mencoreng nama baik Habib itu sendiri. Nggak apa-apa kalau mau tes DNA, tapi ada syaratnya. Sebelum tes DNA kita orang para habaib, tes dulu DNA mereka sebagaimana sabda Rasul. Kenapa? Karena kita orang pengen tahu, kata Rasulullah, orang yang tidak tahu tentang hak kemuliaan, keutamaan keluargaku, anak cucuku. Ada orang mengatakan begini sekarang di medsos, NU itu tidak menghargai Habib. Goblok cangkem. Yaman, Habib-Habib dari Yaman itu datang ke Indonesia pertama kali. Yang mau ngopeni itu NU. NU. Orang dulu belum kenal Habib, NU harus ngopeni Habib. Jadi mohon maaf, kalau persoalan dengan Habib itu kata Said Abdul Al-Haddad, hendaklah orang Islam itu menghormati, menghargai, menyayangi tanpa berlebih-lebihan dan melampaui batas. Para ulama sepakat mana yang lebih utama, keutamaan ilmu atau keutamaan garis keturunan Rasulullah. Maka para ulama menjawab yang kedua yang lebih utama. Kenapa? Qalu, para ulama itu berkata li'annahu dzatiyun, karena garis keturunan itu zat, nggak bisa dirubah, zat, darah daging. Sedangkan yang pertama itu hanyalah anugerah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang satu saat bisa hilang. Saya itu mohon maaf Bu, saya itu sering banget berseberangan dengan para habaib. Tapi mohon maaf, yang saya lawan itu adalah siasahnya. Karena bagi saya, bedakan antara kiai dengan habib. Kiai itu dihormati karena sifatinya. Habib yang dzurriyyahnya Kanjeng Nabi itu dihormati karena zatnya, karena darahnya. Persoalan dia dzurriyyah Kanjeng Nabi wajib dihormati, tapi siasahnya tidak wajib ditaati. Di Indonesia itu persoalannya adalah kalau berbeda dianggap musuh. Bukan berarti kita meremehkan yang bukan Habib, bukan. Dua-duanya mulia. Tapi kalau mau dibandingkan mana yang lebih mulia, menurut ulama, bukan menurut anak, adalah para haba. La adilu syai', tidak ada sesuatu apapun yang bisa mengunggulinya dan lebih utama dari. Saya berbeda pendapat dengan Habib itu biasa, tapi saya hormati pendapatnya walaupun tidak saya tindak lanjuti. Kan kita orang-orang NU punya kitab namanya Ta'limul Muta'alim. Di situ ada kaidah bunyinya apa?
Al-hurmatu khairum minat ta'at. Hormat itu harus lebih didahulukan dibandingkan taat. Dzurriyyahnya Nabi wajib dihormati, tapi nggak ada wajib ditaati. Jangan sampai kita mengaku dzurriyyahnya Kanjeng Nabi, darahnya Kanjeng Nabi, tetapi kelakuan kita tidak patut untuk dicontoh. Demikian juga dengan orang yang dikasih panggilan Gus, Kiai, Habib. Itu kan seharusnya beban moral, Pak. Jangan malah kemudian merasa pride-nya naik, tapi tinggal tanggung jawabnya tidak disertai. Kalau engkau mengakui Muhammad kakekku, kenapa engkau bisa berani menjadi saksi yang memberatkan, menjadi saksi yang ingin memenjarakan anak sebagai cucu kakek yang ente bilang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad SAW? Saya Sunan Muhammad yang 29. Saya Sunan Muhammad yang 29. Karena di dalam tubuh kami mengalir darah Rasulullah. Karena di dalam tubuh kami mengalir darah Rasulullah. Syarrul alamina dawul humuli idza fa'akhortahum zakarul jududa. Generasi yang paling jelek itu apa? Generasi yang ketika ada orang hebat dia mengatakan Mbah Kumbien lebih hebat daripada bocah iki. Sementara di saat dia ngomong seperti itu dia bukan siapa-siapa. Dan ini banyak terjadi di kalangan para gawagis, para asparagus. Ngandal ke bapakku wong top. Begitu bapaknya mati, jatuh tongkat estafet ke anaknya, pondoknya ambruk. Kenapa? Karena dia selalu saja membanggakan orang tuanya. Wih, generasi yang paling elek. Muhammad Rasulullah kakek ente atau kakek anak? Kalau ente berkata Rasulullah Muhammad kakek ente, faqad kadzabta, maka ente telah berdusta. Kalau ente bilang Muhammad kakek anak, terus kenapa ente berani ingin memenjarakan seorang anak cucu yang kakeknya ente yakini sebagai nabi? Generasi yang paling top niku napa? Fa khairun nasi dzu hasabin qadimin aqama li nafsihi hasbang jadida. Aku baru top. Dia yang terlahir dari nasab yang hebat, tetapi dia mampu berdiri sendiri tanpa harus membanggakan nasab orang tuanya. Gue baru top. Ahlul Bait Mustafa, keluarga anak cucu Nabi Muhammad, mereka adalah orang-orang yang suci. Dalilnya apa? Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman dalam Al-Quran, innama yuridullah liyudhib ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirukum tathira. Soal Habib niku wau eling-elingan, wajib dihormati tapi ra wajib ditaati. Kita boleh berbeda pendapat, mbuh sekalipun pokoknya dia Habib, mbuh Habib Rizik, mbuh apa sing rada galake sapa kae? Habib Bahar, Habibnya dihormati wae zatnya. Kelakuannya ra usah diikuti, santai. Ngono lho, Le. Sapa kae Habib hormati wae. Enggak harus dimusuhi. Kualat awake dhewe pun to. Mang percaya kula. Kelakuannya ra usah mau elon. Kita boleh berselisih pendapat dengan dia. Saya akan cari kalian satu. Saya habis kalian. Walaupun kalian menjadi Habib Rizik. Selama mereka ahli turunnya Rasulullah, selama mereka dzurriyyahnya Rasulullah, wajib untuk dihormati walaupun tidak harus ditaati. Kalau yang anu wali-walian jangan sama anak. Kalau yang anu ulama-ulamaan jangan sama anak. Jenengan wajib hormat kalau dzurriyyah Kanjeng Nabi, termasuk Habib Bahar, tetapi tidak boleh taat terhadap apa yang disampaikan oleh Habib Bahar karena isinya provokasi. Bilangin, sana keluar bilangin, Bahar tidak kemarin. Kalau memang sanadnya Rasulullah, dzurriyyahnya Rasulullah, awake dhewe wajib menghormati. Tapi awake dhewe ra kudu melu-melu kaya isi ceramahe Habib Bahar. Dan berkata bahwasanya Habib Bahar telah menghina Jokowi dengan sebutan Presiden Banci. Kenapa saya katakan dia Banci? Kamu kalau ketemu Jokowi kamu buka celananya itu, jangan-jangan head Jokowi. Kok bahasane ceramah kok ngoten? Itu jangan-jangan Jokowi banci, jangan-jangan head. Loh, niku nyuwun sewu berarti mainnya fisik. Ora kena. Kalau ada kamu di sini yang kemarin pilih dia, tanggung jawab dunia akhirat kamu. Tukang mebel kamu pilih jadi presiden, begitu jadinya. Lan jenengan ra seneng karo Jokowi, harusnya yang dikritisi itu adalah kebijakannya. Yang dikritisi kinerjanya. Jangan mengkritisi ngenyek orangnya, ojo ngenyek fisiknya. Kami Allah, saya Bahar bin Smith tidak akan pernah minta maaf dari kesalahan itu. Saya lebih memilih busuk dalam penjara daripada harus minta maaf. Bagaimana
bagaimana pendapat Gus Miftah tentang Habib Bahar, tentang ceramah Habib Bahar dan tentang Habib Bahar. Selaku dzurriyyah Rasulullah, kalau memang beliau ini benar dzurriyyah Rasulullah, wajib kita untuk menghormati kehabaibannya, wajib menghormati Habibnya. Tapi ingat, persoalan isi ceramahnya tidak wajib kita untuk mentaatinya. Anak tahu disebut gak peduli. Kiai ustaz yang kena kita Habib Rizik itu semua berhadap pandangan Saya tidak komentar terhadap apa yang menjadi isi ceramah beliau, tetapi kehabibannya tetap kula hormat. Walaupun saya tidak sepakat dengan ceramahnya Habib Bahar. Bisa jadi Gus Miftah dan kita semua tidak sepakat dengan ceramahnya Habib Bahar, tetapi tidak boleh umat Islam Ahlussunnah wal Jamaah Jam'iyah Nahdlatul Ulama mengurangi rasa hormatnya terhadap para habaib. Kehabaibannya tetap kita hormati, tetapi kita tidak harus sama dengan isi ceramahnya Habib Bahar. Rungokno kupingmu. Di mana kalian ketika 6 pengawal, 6 santri beliau, 6 murid beliau dibunuh, dibantai? Kemana kalian wahai umat Islam? Kemana kalian wahai para ulama? Kemana kalian wahai para habaib? Beliau ceramah seperti itu, monggo. Kita tidak sepakat, boleh, tetapi jangan melu-melu menghujat beliau. Ya wes men, barangkali yo kelasnya modelnya ngoten niku. Soalnya habaib kok. Maka dalam konsep ilmu taklim ada kaidah yang namanya al-hurmatu khairum minat ta'ah. Hormat itu lebih didahulukan dibanding taat. Demi menetralisir keadaan, Miftah Maulana Habibur Rahman atau yang lekap disapa Gus Miftah meminta kepada masyarakat, khususnya bagi Nahliyin NU, untuk saling menghormati sosok habaib. Tak terkecuali Habib Rizik Syihab dan Habib Bahar. Sosok Habibnya kudu dihormati. Siapapun itu selama dia Habib kudu dihormati, termasuk Habib Rizik kudu dihormati, jelas Gus Miftah. Gus Miftah menegaskan jangan ada siapapun yang menghina sosok habaib, karena habaib adalah zuriyahnya keturunan Rasulullah. Menurut Kiai kelahiran Lampung ini, sosok habaib memang suci, tapi tetap saja manusia. Saya secara fikih ikut Imam Syafi'i, tapi bukan berarti saya membenci Imam Malik. Saya menghormati dan mencintai Imam Malik, tapi saya gunakan pendapatnya Imam Syafi'i, terangnya. Saya tidak sependapat dengan Habib Rizik, tapi saya menghormati Habib Rizik. Karena berbeda pendapat, saya tidak harus mengikuti Habib Rizik, timbal Gus Miftah. Kendati demikian, berulang kali ia menjelaskan walaupun tidak sependapat, jangan sampai mengurangi rasa hormat kepada kesosokan habaibannya. Ingat, walaupun kamu nggak sependapat dengannya, jangan kurangi rasa hormatmu pada beliau. Kehabibannya saya hormati, tetapi saya tidak akan ikuti dengan apa yang menjadi isi ceramahnya. Apalagi kalau itu melanggar. Kan begitu pola fikirnya. Jangan pikir saya benci dengan Habib Rizik. Enggak, tuturnya. Pendakwah nyentrik Gus Miftah akhirnya turut memberikan pendapat perihal banyaknya yang mengkultuskan Habib sebagai keturunan Nabi Muhammad. Kali ini Gus Miftah menuturkan bahwa dalam bagaimanapun seorang Habib memang patut untuk dihormati, namun tidak harus untuk ditaati. Lebih spesifik, dai berambut gondrong itu mengaku bahwa dirinya sangat menghormati Habib Rizik dan Habib Bahar. Namun dalam banyak hal ia mengaku berseberangan pendapat dengan sang Habib. Gus Miftah kalau ditanya hormat dengan Habib Rizik nggak hormat, tapi dalam banyak hal saya berbeda pendapat dengan Habib Rizik, ujarnya. Ia kemudian menegaskan bahwa perbedaan pendapat bukanlah alasan untuk mengurangi rasa hormat kepada seorang Habib. Baginya semua Habib wajib dihormati, namun tidak untuk ditaati, terlebih kalau dia melanggar syariat. Tapi nyuwun sewu, jangan sampai perbedaan pendapat itu mengurangi rasa hormat Habib siapa saja. Selama dia habaib, kalian hormati, tapi tidak harus ditaati, apalagi kalau dia melanggar syariat, tegasnya. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya.